Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan ini ada kebijakan baru. Ini implikasi daripada imperialisme Cina. Presiden menegaskan pada saat pidato di 17 Agustus itu akan mendukung tahapan pemilu. Presiden menegaskan jangan ada lagi politik identitas dan politisasi agama. Tidak boleh. Jangan ada politik identitas. Akhirnya Mabes Polri akan membentuk Satgas Nusantara untuk mencegah politik identitas dan polarisasi nanti pada pemilu 2024. Dilarang melakukan politik identitas. Jadi kita tidak boleh, kalau kita sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh pakai politik Islam. Tidak boleh. Harus sekuler. Ya. Harus sekuler. Kalau enggak, ini kita ditangkap oleh polisi. Jadi seperti itu. Jadi model Turki masa lalu. Jadi ini kebijakan yang baru dari Presiden. Dan Indonesia mau dijadikan negara sekuler. Agama harus dibuang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara kita diperintah oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, totalitas, menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu musuh yang nyata bagi. Jadi kita beragama Islam, berbudaya Islam, ya kan? Semuanya, semua aspek kehidupan harus benar-benar landasannya Islam. Tapi kita di sini di Indonesia tidak boleh pakai identitas Islam. Tapi kalau menipu identitas boleh. Ya. Jadi kalau pakai identitas Islam tidak boleh. Tapi kalau menipu identitas boleh. Sehingga akhirnya ijazahnya palsu. Kebijakannya palsu. Sampai bagi sertifikat juga sertifikat palsu. Janjinya palsu. Jadi kita mau diarahkan pada sekulerisme. Makanya kenapa kita tidak boleh, Rasulullah menegaskan la ta'at fi maksiatillah, tidak ada ketaatan terhadap orang yang mengajak untuk berbuat maksiat. Ya kan? Tidak boleh taat. Jadi karena ulil amri syaratnya dia harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada ulil amri yang menyelisih Allah dan Rasulnya, tidak wajib taat. Nah, itu kalangan mufassir sudah menegaskan seperti itu. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya kita lihat karena Nasakom jilid 2, akhirnya itu tadi kan Nasakom jilid 2 hanya didukung. Ya kan? Ada dukungan dari PBNU. Tidak boleh pakai politik identitas. Padahal yang kita saksikan PDIP itu dia akan pakai identitas Soekarno. Ya kan? PKB akan pakai identitas ke-NU-an. PAN akan pakai identitas kemuhammadiyahan. Golkar akan Nasdem, Demokrat, Gerindra pakai nasionalisme, demokrasi Indonesia. PSI, Partai Sosialis Sosialis itu ya anti-Islam. Kalau P3 pakai identitas Ka'bah. Kalau PKS pakai identitas Islam. Semuanya. Nah, tapi kita jadi tidak boleh pakai identitas. Sementara kata Sekjen PDIP Pak Hasto, pihak yang menggunakan politik identitas itu tidak punya prestasi katanya. Jadi ini maling teriak maling. Ini ngantem dirinya sendiri. Ya, untuk menutupi dirinya sendiri. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita dilarang pakai politik identitas, sementara dia pakai politik identitas. Coba, pada saat Pilpres 2019, kita lihat. Semuanya pakai sorban dadaan. Supaya dipilih oleh umat Islam. Semuanya, bahkan sampai Mbak Puan pakai jilbab. Sampai Ahok pakai sorban. Anaknya, menantunya juga pakai sorban. Jadi sementara kita dilarang pakai identitas, sementara dia pakai identitas. Ini kan, ya coba ini menantunya, ya kan? Bahkan sampai ya dia sendiri pakai sorban, ya kan? Ya kan? Ini kan identitas. Jadi dia ngomong tidak boleh, tapi dirinya sendiri pakai. Ini kan,
Ya, sementara Pak Erick Thohir, Ahok, Haritano pakai identitas semuanya. Bahkan sampai partai PSI sampai bikin majalah, ya kan? Bikin majalah Pak Ganjar Pranowo dipasang di cover mukanya, di cover depan, yaitu sedang sholat. Ini kan identitas. Pakai politik identitas supaya dipilih. Sementara kita tidak boleh. Nah jadi ini paham, bahkan sampai Pak Ganjar di Kalimantan Timur ngadakan istimewa ulama. Padahal istimewa ulama itu kan kita. Ya kan? Ini istimewa ulama. Jadi pakai politik identitas. Jadi kalau grupnya mereka boleh. Tapi kalau kita tidak boleh. Itu aneh. Ya kan? Ya, ini mendadak jadi kadrun musiman. Nah karena, ya itu tadi, karena mendekati pemilu ya seperti ini. Jadi kadrun baru. Jadi seperti itu. Nah akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat menegaskan tudingan penggunaan politik identitas itu merupakan alat untuk membungkam politik Islam. Jadi mereka ketakutan Pak kalau umat Islam ini menang. Jadi mereka melarang umat Islam, tapi kelompok mereka dia gunakan identitas Islam. Ini kan seperti itu. Makanya Majelis Ulama menegaskan jadi melarang penggunaan politik identitas Islam itu berarti ini alat, berarti itu tujuannya untuk membungkam politik Islam. Artinya apa? Jangan sampai umat Islam masuk wilayah politik. Jadi wilayah politik itu mereka saja yang menguasai. Jadi umat Islam dikadali. Bahkan sampai Profesor Haidar Nasir, pimpinan Pusat Muhammadiyah, politik identitas itu tidak masalah. Asal tidak memecah belah bangsa. Jadi politik identitas itu wajar. Karena kita sebagai seorang Muslim yang menunjukkan identitas sebagai seorang Muslim. Seperti itu. Bahkan Habib Rizik Syihab menegaskan peran politik identitas sejarah di Indonesia. Coba contoh. Ketika kemerdekaan Republik Indonesia itu pakai identitas. Politik identitas. Bahkan penyusunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan dasar negara itu pakai politik identitas. Itu para 3 tokoh ulama itu. Bahkan sampai dekret Presiden 5 Juli 59 itu politik identitas. Bahkan sampai ketika Pak Harto membasmi bersama TNI, umat Islam bersama TNI membasmi PKI, itu pakai politik identitas. Jadi politik identitas itu halal. Yang haram itu apa? Menipu politik, menipu identitas. Itu yang haram. Jadi akhirnya maling teriak maling. Jadi kalau kita pakai politik identitas dilarang, bahkan sampai Mabes Polri mau mengancam, mau melakukan tindakan gitu. Sementara pakai politik menipu identitas dibolehkan. Ini kan rusak negara. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Contoh Bung Tomo yang kita sekarang 10 November memperingati Hari Pahlawan. Bung Tomo sampai menegaskan, andai tidak ada kalimat takbir Allahu Akbar, saya tidak tahu dengan apa membakar semangat para pemuda melawan penjajah. Ini kan politik identitas. Dengan kalimat takbir Allahu Akbar, bangkit semangat pemuda-pemuda Surabaya untuk melawan penjajah. Ini politik identitas. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi intinya mereka ingin menutup bahwa ulama ini sahamnya paling besar di Indonesia sampai Indonesia merdeka itu ulama. Mereka ingin menutup itu. Tujuannya itu supaya kita tidak boleh pakai politik identitas. Bahkan sampai Dr. Ihsanuddin Nursi itu jangan takut pakai politik identitas. Karena politik identitas itu benar-benar itu jadi dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berarti kan mereka yang menolak politik identitas itu kan melanggar konstitusi, ya kan? Karena politik identitas itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tunjukkan identitas kita. Kita ini baik, jujur dan bersih. Orang baik pilih orang baik, itu identitas. Orang jujur pilih orang jujur, orang bersih pilih orang bersih. Jangan pilih pembohong, jangan pilih penipu, jangan pilih pengkhianat. Itu politik identitas, jadi halal.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau dulu, makanya ini kesimpulannya dalam kajian kita malam hari ini, awas politik penipuan identitas. Politik tanpa identitas itu keduanya adalah politik komunis. Jadi Belanda dulu kalah dari Pangeran Diponegoro karena beliau memakai politik identitas. PKI kalah dari umat Islam karena umat Islam pakai politik identitas. Sekutu kalah di Surabaya, pakai Bung Tomo tadi, ya karena resolusi jihad yang digerakkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menggunakan politik identitas. Bahkan yang takut dengan politik identitas yang nggak jauh-jauh dari kelompok di atas. Apa? Kalau bukan anti penjajah, artinya anti Cina, ya pasti mereka PKI, gitu aja kok repot. Gitu. Jadi seperti itu, ya kan? Kesimpulannya seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendapatkan ridho dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.